Ya, kembali bersama saya Pak Harnalar. Dalam kesempatan hari ini saya akan bahas terkait dengan pencerminan bagian 2 ya. Ini jadi transformasi bagian kedua. Jadi saya jelaskan tentang transformasi. Nah, ini di sini ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang kedua di dalam transformasi Anda harus mengenal namanya matrik ya. Karena intinya adalah benda dikalikan dengan matrik ya, dikalikan dengan matriknya. M itu adalah matriknya, maka akan memberikan nilai bayangannya. Nah, sekarang ini karena kita akan mencari bayangan, matriknya matrik apa saja? Matriknya bisa berbentuk rotasi ya, bisa bentuk pencerminan ya, matriknya bisa bervariasi. Saya akan kenalkan matrik rotasi ya. Ini matrik rotasi dengan pusatnya 0 ya, dengan pusatnya 0, dengan sudut putarnya adalah alfa ya. Pusatnya jangan lupa yang depan itu menandakan pusat, yang alfa ini menandakan sudut putar ya. Ini apa matriknya? Punya matrik, jangan lupa matriknya adalah cos alfa min sin alfa. Ini sin alfa cos alfa ya, itu adalah merupakan matrik rotasi. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kalau matrik-matriknya ini tidak hafal ya. Ini jadi matrik-matriknya ini tidak hafal. Apa yang harus dilakukan? Jadi pada prinsipnya sebagai berikut. Di dalam matrik rotasi itu ada rotasi dengan pusat 0 ya. Ini dan ada juga suatu rotasi gitu ya. Rotasi dengan pusat P ya, di mana P-nya adalah bukan 0,0 ya. Ini P-nya bukan 0,0, di mana P-nya adalah suatu titik, katakan A, B. Maka cara mengoperasikannya matriknya nanti saya kali, nah bendanya ini dikurangi dulu ya. Bendanya ini dikurangi dulu dengan pusatnya tadi ya, dengan pusatnya dulu ya. Nah, baru setelah itu juga sama, bayangannya juga sama ya. Bayangannya juga dikurangi ya. Ini dikurangi dengan pusatnya. Jadi sekali lagi, adanya pusat itu adalah untuk ini. Jadi pusat itu diketahui, itu berarti tugasnya untuk mengurangi benda sama mengurangi bayangan. Jadi ingat-ingat di situ, mengurangi benda sama mengurangi bayangan. Itu konsepnya jika ada pusatnya. Itu di dalam rotasi ya. Sekarang saya akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh terkait dengan rotasi ini ya. Ini misalkan Anda ketemu soal misalkan begini. Saya punya garis di mana garisnya adalah 2x ditambah dengan 3. Ini kemudian dirotasi ya. Nih, rotasi dengan pusat ya, nih, pusatnya tidak 0,0 nih ya. Pusatnya suatu titik P ya, atau 0,2 misalkan ya. Pusatnya 0,2 dengan sudutnya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka yang Anda lakukan adalah mengenal matriknya dulu tadi ya. Matriknya berarti cos 90 ya. Yang harus ingat-ingat tadi, harus tahu cos 90 itu berarti 0, harus tahu sin 90 itu sama dengan 1 ya. Masukkan sini cos 90 berarti 0, sin 90 ya. Ini 1, sin 90 di sini adalah cos 90. Begitu ya. Ini dikuasai. Nah, posisinya. Nah, setelah itu saya kalikan dulu. Bendanya siapa? Bendanya adalah XY ya toh? Tetapi bendanya saya kurangi pusatnya. Pusatnya siapa? 0,2. Jadi ini saya kurangi 0 ya. Saya kurangi dengan 0, ini saya kurangi dengan 2 gitu. Nah, kita akan dapatkan ini bayangannya. Bayangannya adalah X aksen Y aksen. Tapi bayangan ini juga dikurangi dengan pusatnya yaitu 0,2. Nah, setelah itu Anda kalikan saja. Ini pengalian matrik, jangan lupa ini perkalian matrik. Ini jadi X kurangi 0 ya, berarti 0 ya. Jadi ini jadinya X ini Y min 2 ya, yang kanan.
Kalikan 0 kali X ya, berarti akan menghasilkan nilainya 0 min 1 dikali Y. Ini, jadi sekali lagi X kurangi 0 itu sama artinya kalau ini enggak ada ya, itu biar nanti tidak bingung ya. Maka kita akan dapatkan 0 kali X 0 min 1 kali Y min 2, maka menjadi 2 min Y. Sekarang yang bawah saya kalikan, maka menjadi X 0 kali Y min 2, satu paket, berarti itu adalah nilainya jadi X. Karena pengurangan saya pindahkan ini ya, yang kanan saya pindahkan menghasilkan 0,2, ini 0,2. Kemudian di sini didapatkan X aksen Y aksen. Nah, sekarang yang atas saya akan tuliskan 2 min Y itu senilai dengan X aksen. Kemudian yang bawah adalah X ditambah 2 itu senilai dengan Y aksen. Nah, dari sini Anda ambil bahwa di situ tertulis Y-nya ya. Y-nya itu berarti 2 min X aksen. Berarti di sini Anda dapatkan X-nya adalah Y aksen min 2. Nah, dari data ini disubstitusikan kemana? Ke garis pertamanya. Garis pertama tadi tertulis Y, maka tak tulis Y sama dengan 2 kali X ditambah dengan 3. Ini, nah sekarang itu bayangannya, ini sudah merupakan bayangannya. Siapa Y-nya ya? Y-nya diganti dengan tulisan 2 min X aksen. Nih, siapa X-nya? X-nya diganti Y aksen min 2. Maka terjadi persamaan kalau saya pindahkan ke kiri semua. Jadinya 2 min X, ini min 2Y, saya pindahkan ke kiri. 2 kali min 2 min 4 tambah 3 min 1, tak pindahkan jadi 1 ya. Nah, ketemulah menjadinya min X ditambah 2Y plus 3 sama dengan 0, atau X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis setelah dirotasi dengan pusat 0,0. Nah, ini bagaimana kalau pusatnya 0,0? Ya pusatnya 0,0 berarti nggak usah dikurangi. Jadi kalau pusatnya tadi ini 0 gitu, ya berarti nggak usah dikurangi ini, nggak usah dikurangi ini, berarti langsung kalikan aja. Kalikan ketemu X-nya, masukkan, selesai ya. Ini saya berikan gambaran soal yang sulit ya, soal yang sulit. Harapannya besok kalau ketemu soal yang sama Anda bisa menguasai dengan baik, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika sebuah pencerminan ya ini, atau ini sebuah pencerminan ini cerminnya itu adalah tidak gradiennya dipersulit ya. Contohnya misalkan saya akan berikan contoh ya. Contoh soal, kalau soal yang sebelumnya ada ya. Sebelumnya ada itu misalkan, nah ini nih misalkan ya, soal yang pernah dikeluarkan ya soalnya. 21 adalah diketahui sebuah garis ya. Ini adalah sebuah garis. Ini Anda ditanyakan sebuah garis dengan pencerminan min X plus Y sama dengan A. Nah, ternyata dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 dan X plus Y sama dengan 5. Maka hasil pencerminan garis tersebut terhadap sumbu X adalah apa? Ini. Atau coba sebelum ini saya akan berikan contoh yang berbeda ya. Contoh yang garisnya bukan sumbu X Y, tetapi garisnya tak ambilkan contoh ya. Yang terbaru ini. Soal yang terbaru tentang transformasi ya. Ini soal yang terbaru tentang transformasi. Soalnya gini. Ini UTBK ini 2021. Soalnya sebagai berikut. Ada suatu garisnya namanya YMX ditambah dengan M begitu. Nah, dicerminkan terhadap garis ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X plus 1 ya. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X plus 1, ternyata menghasilkan bayangannya. Nih, bayangannya sudah didapatkan dengan persamaan Y sama dengan 3X ditambah B. Ini, maka bayangannya adalah maka nilai M dikali B itu berapa gitu kan? M kali B itu hasilnya apa? Ini A disediakan jawaban min 5/2, yang B nilainya min 3/2, yang C nilainya min 1, D nilainya adalah 1, yang E adalah 2. Nah, sekarang gini.
Pencerminan terhadap garis ya. Pencerminan terhadap garis itu bisa disikapi dengan cara matrik dan cara yang tidak pakai matrik. Sekarang saya akan berikan trik yang tanpa matrik ya. Sekali lagi saya akan ingatkan trik tanpa matrik. Kalau Anda mengerjakan tanpa matrik, maka soal ini karena dicerminkan, ingat-ingat, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X plus 1, maka bisa dipastikan X-nya itu adalah Y-1. Jadi X-nya itu adalah Y-1. Ingat-ingat, kalau Y-nya itu X plus 1, maka X-nya ya Y-1. Nah ini ya. Nah terus ini diapakan? Udah masukkan saja ke persamaannya awal ya. Nih, maka Anda sudah mendapatkan bayangannya. Bayangannya apa? Y-nya saya ganti dengan X plus 1 ya. Sama dengan M. X-nya itu saya ganti ya. Ini X-nya itu, ini X-nya ini saya ganti dengan X, yaitu Y-1 gitu ya. Nah ditambah dengan M. Coba kita uraikan sejenak ya. Ini X ditambah 1 sama dengan MY min M ditambah M. M-nya habis ya kan. Maka bisa kita pindahkan Y-nya itu artinya 1/MX ditambah dengan 1/M. Nah ini Y-nya. Y itu kalau tak tulis kanan kiri ya sama saja ya. Ini mau tak tulis Y-nya. Ini kan ini sudah merupakan bayangan. Dan itu sudah ada di sini. Nih ya, sudah ada di sini bayangannya. Anda tinggal nyamakan aja ini. Nih Anda samakan. Anda samakan. Oh berarti 3 itu 1/M. Berarti Anda dapatkan bahwa 1/M itu nilainya 3. Itu ya. Nilai M adalah 3. Sehingga kamu akan dapatkan M-nya itu senilai dengan 1/3. Ya. Nah, M-nya adalah 1/3. Nah, kemudian kita akan dapatkan lagi 1/M. 1/M itu sama dengan B. Ini 1/M-nya itu sama dengan B. Kita ambil ya. B-nya ini ya, berarti B-nya adalah sama dengan 1/M. Ini karena B-nya itu sama dengan 1/M. Sedangkan M-nya itu adalah ya 1/3 ya, berarti otomatis B-nya adalah nilainya 3. Lalu B-nya bernilai 3. Dengan B-nya sama dengan 3, ini M-nya sama dengan 1/3. Nah, kamu ditanya gitu loh ya, M dikali B. Oh, M dikali B itu berarti nilainya jadi 1. Nah, sekarang bagaimana kalau garisnya kita kerjakan dengan cara matrik ya. Jadi misalkan begini nih ya, ada suatu garis nih ya. Ini ada suatu garis. Ini ada garis kemudian dicerminkan ya, dicerminkan oleh cermin. Cerminnya ini merupakan garis juga ya. Garisnya Y sama dengan, katakan di sini MX ditambah dengan N. Nah, di sini ya. Ini cerminnya. Nah, kalau ini dicerminkan, maka jika benda itu terletak di A begitu, kalau dicerminkan terhadap garis, maka ini artinya sama dengan dicari perpotongan dulu. Ini sama saja dengan diputar ya. Jadi ini A, ini juga A aksen, saya tarik ke sini begitu. Nah, ini sama saja dengan sudut putarnya jadi 2 alfa ya. Sudut putarnya jadi 2 alfa dengan pusatnya perpotongannya. Ini nah. Jadi kalau besok ada soal cermin Y sama dengan MX plus N begitu, maka pusatnya itu adalah 0,N. Jadi ini belakangnya konstanta N gitu, maka pusatnya itu sebagai 0,N. Kemudian posisi garis diputar dengan sudut alfa. Siapa alfa? Alfa ini gradiennya ini ya. Gradiennya. Jadi gradiennya itu adalah tangen alfa. Maka nanti masukkan ke dalam bentuk matrik. Nanti bentuk matriknya kalau dibentuk matrik menjadi cos 2 alfa, sin 2 alfa. Jangan lupa sin 2 alfa, di sini adalah cos 2 alfa. Nah, yang kalian tidak boleh lupa adalah tanda negatifnya.
Kalau rotasi itu negatifnya ada di atas, jangan lupa kalau rotasi itu ada di atas, tapi kalau pencerminan yang dikerjakan pakai rotasi maka minnya ada di bawah sini ya. Hati-hati, jadi ini soal pencerminan tapi dikerjakan pakai rotasi ya. Nih saya akan berikan contoh saja ini ya. Saya akan berikan contoh biar pemahaman Anda jelas ya. Ini contohnya misalkan soal tadi ya, soal yang tadi kita bahas tadi ya. Ini tadi adalah Y. Soalnya Y sama dengan MX ditambah dengan M ternyata dicerminkan terhadap suatu garis Y sama dengan X plus 1. Nah, berarti ini pencerminan tapi mau saya kerjakan pakai rotasi. Berarti saya pertama kali tentukan dulu gradiennya ya. Gradiennya itu sama dengan 1. 1 itu tangen alfa ya. Maka kita dapatkan alfanya 45 derajat ya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan pusatnya. Siapa pusatnya? Pusatnya adalah 0,1. Satunya dari mana? Dari konstanta yang terakhir ini ya, 0,1. Baik, kita akan susun matriknya ya. Matriknya kita akan susun. Matriknya berarti cos 2 alfa, maka menjadi cos 90. Ini sin 90, di sini sin 90. Nah, ini adalah min cos 90. Ini matriknya. Sehingga dari matrik ini kita dapatkan cos 90 itu 0, di sini 1, ini 1. Nah, di sini menjadi 0. Nah, karena ini punya pusat, maka bendanya tak tulis X, Y, tapi saya kurangi pusatnya. Saya kurangi 0, saya kurangi 1. Begitu ya. Nah, terus bayangannya juga begitu, tapi bisa langsung dipindahkan pusatnya ya. Nah, gini juga boleh, X aksen, Y aksen gini. Nah, gitu ya. Dipahami dengan baik pemahaman ini. Kita akan kalikan barisnya, saya akan kalikan dengan kolomnya ini ya. Kita tahu pengurangan 0 itu boleh kita hilangkan ya. Sehingga 0 kali X itu 0, maka tinggal tersisa X. Kemudian ini 1 kali Y min 1, maka tinggal Y min 1 saja. Kemudian saya tambahi dengan 01 ya. Sebenarnya 01 itu berangkat dari sini ya. Ini posisinya dia kan ngurang ya. Karena dia ngurang maka pindah jadi plus begitu posisinya ya. Nah, sekarang kita dapatkan namanya bayangan X aksen Y aksen. Maka kita dapatkan X, hasilnya adalah X aksen yang kanan. Kemudian min 1 tambah ini adalah 0 ya. Ini yang atas itu berarti kalau kita kalikan ya. Oh, ini saya salah ngalikan. Ini maaf ini ya. Saya salah di mengalikannya ya. Tadi keliru mengalikannya ini ya. Ayo ngalikannya begini cara ngalikannya tadi ya. Ini saya kali di sini ini ya. Berarti 0 kali X itu 0, 1 kali Y min 1, maka hasilnya adalah Y min 1 gitu ya. Y min 1. Nih, nah terus yang bawah ngalikannya yang ini dengan yang segini, berarti 1 kali X 0 kali segini ya, berarti hasilnya adalah X ya, salah tadi ya. Nah, ditambah dengan 01 memberikan hasil X aksen Y aksen. Maka kita akan dapatkan bahwa Y-nya itu adalah X aksen ditambah 1, dan di sini kita dapatkan X-nya adalah Y aksen min 1. Nah, data ini itu kita masukkan. Dimasukkan kemana? Ke garisnya gitu. Garisnya awal kan ini ya. Garis awalnya kan itu tadi. Ini ya dimasukkan ke persamaannya ya. Kalau dimasukkan ke persamaannya, tak teruskan tambah sebelahnya ya, biar tambah tahu. Bendanya tadi Y sama dengan MX ditambah M begitu. Nah, saya ganti dengan ini nih, Y X aksen. Oh, berarti Y-nya itu saya ganti dengan X aksen plus 1 ya. Ini saya ganti dengan X aksen plus 1 sama dengan M. X-nya itu saya ganti dengan Y aksen min 1 ya. Hasil dari perhitungan tadi ya. Ini oke, keluarin dulu pelan-pelan ya. Aksennya kita hilangkan nggak apa-apa ini nih. MY min M ditambah M ini habis hilang ya. Maka kita dapatkan ya si MY sama dengan X plus 1, maka Y-nya senilai dengan 1/MX ditambah dengan 1/M. Sedangkan tadi setelah dicerminkan hasilnya diketahui. Apa tadi hasilnya awal tadi soalnya ya.
Ini soalnya ternyata hasilnya sudah diketahui. Nah, diketahui hasilnya itu 3x ditambah dengan B. Ini hasilnya, ini bendanya, ini bayangannya, ini bendanya setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X plus 1. Nah, ini tinggal nyamakan aja di sini. Y-nya sama dengan sepertiga. Wah, berarti M-nya sama dengan sepertiga. Berarti B-nya itu ya, karena tadi 1/M itu sama dengan 3, sedangkan B-nya itu sama dengan 1/M, ya berarti itu senilai dengan B-nya ya. Berarti kalau yang ditanyakan B dikali M, ya berarti 3 dikali sepertiga, maka memberikan angka 1. Nah, itu adalah teknik menggunakan sudut ya, teknik menggunakan sudut. Nah, bisa jadi soal kalau misalkan ya, ini untuk mengantisipasi saja. Kalau misalkan bagaimana kalau cerminnya itu adalah 2 ya, nih ya, atau pelan-pelan ini dulu. Y sama dengan pencerminannya adalah katakan 1/3 ya, 1/3x ya. Ini ditambah dengan 1. Gimana kalau cerminnya itu bentuknya begini ya? Bagaimana cara menentukan matriknya? Ya tentukan dulu ya. Gradiennya adalah tangen alfa senilai dengan 1/3. Nah, Anda akan dapatkan alfanya. Alfanya adalah 30 derajat. Nah, kalau 30 derajat, maka Anda bisa buat matriknya. Ini nanti susunannya gini. Matriknya adalah cos 2 kalinya ya. Nanti ini dikerjakan pakai rotasi dengan pusat 0,1 karena ini koefisiennya 1. Ini konstantanya 1 dengan sudutnya 2 kalinya 60 derajat. Jadi kalau ketemu alfa itu kalikan 2 jadi 60 derajat gitu ya. Maka di sini didapatkan cos 60 artinya setengah. Ini sin 60 setengah akar 3. Ini di sini juga setengah akar 3. Di sini menghasilkan min setengah karena min cos 60 ya. Ini matriknya. Nih nanti bendanya XY dikurangi dengan pusatnya 01 gitu ya. Ini kemudian di sini adalah X aksen Y aksen, tapi saya kurangi pusatnya 01. Nah, semacam itu. Ini susunannya. Siapa tahu besok hanya ditanyakan susunannya ya. Ini susunannya untuk proses untuk mendapatkan bayangannya. Coba saya akan berikan contoh lagi. Misalnya saja soalnya 2. Nah, kalau soalnya 2 ternyata dicerminkan suatu garis Y sama dengan 3x ditambah dengan 6 gitu ya. Ternyata dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2x ya. Y sama dengan 2x dan ya ini dan dilanjutkan dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan min setengah x. Gitu ya. Maka bayangannya jadi apa? Pertanyaannya, bayangannya sekarang menjadi apa gitu kan? Kalau ada 2 semacam ini, Anda cukup melihat ini 2 garis ini dipotongkan. Ini dipotongkan, tapi kalau YMX itu sudah dipastikan ini sama dengan suatu rotasi. Ini sama dengan suatu rotasi dengan pusatnya 0 ya, pusatnya 0 sama ya. Dengan sudut berapa? Nah, sudutnya jangan lupa kalau ini gradiennya 2, ini gradiennya min setengah, karena dikali itu min 1, maka dipastikan dia saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Maka masuk ke sini masukkan angka 180 derajat gitu ya. Jadi rotasinya rotasi 180 derajat dengan pusat 0. Sehingga kamu akan dapatkan kalimat ini nih. Ini ya, matriknya. Ini ingat-ingat matriknya cos 180. Ini di sini dia sin 180. Di sini adalah sin 180. Di sini adalah cos 180. Nih, jangan lupa pada saat pencerminan terhadap garis dilakukan 2 kali garisnya itu 2 kali, maka tanda negatif naik lagi ke atas. Tapi kalau hanya cerminnya 1 kali, maka posisi di cos ya di sini. Matriknya kita dapatkan sekarang. Matriknya kita dapatkan cos 180 itu min 1,
Sin 180 0, ini 0, di sini min 1. Nah, sekarang kita dapatkan matriknya ya. Kita tinggal kalikan XY saja. Ini sudah mendapatkan bayangannya. Nih, sekarang yuk kita akan dapatkan matriknya. Min X jadinya. Min X sama dengan X aksen gitu. Nih, min X sama dengan X aksen, kemudian min Y sama dengan Y aksen. Dari data ini Anda tinggal masukkan untuk mendapatkan bayangan. Masukkan kemana? Nah, ke sini, ya, ke sini. Y-nya tinggal kamu ambil. Y-nya adalah min Y aksen, gitu ya. Y-nya diganti min Y aksen. Itu 3 kali X-nya adalah min X aksen ditambah 6. Udah selesai. Jadi min Y min 3X plus 6, atau Y-nya senilai dengan 3X min 6. Udah ketemu, ini merupakan persamaan bayangannya. Saya kira ini konsep yang wajib Anda kuasai untuk menguasai soal yang berat ya. Ini termasuk bagian persaingan yang kuat. Kalau Anda kuasai ini, maka Anda akan menjadi yang terbaik dan peluang diterimanya sangat besar ya. Sukses selalu buat kalian ya.